皆様おはようございます。はじめまして、私はロユリア・スワマヘニです。今回12月1日火曜日です。私は教え方のビデオを撮ります。今日の授業のテーマは毎日の生活です。11年生のトピックです。はい、これは私の試験費用です。皆さん、おはようございます。おはようございます。はい。そうですね。お元気ですか？はい、元気です。はい、元気です。元気ですね。私もここでおかげさまで元気です。Walaupun cuaca sedang hujan ya seperti sekarang ini, mudah-mudahan kalian masih tetap semangat mengikuti kelas bahasa Jepang. Nah, sebelum kita start ke kelas, jadi saya ingin mengecek kekuatan sinyal, audio, dan juga tampilan dari layar presentasi saya. Nah, saya ingin mengecek bagaimana dengan audio dari suara saya di tempat kalian terdengar dengan baik. Hai Sensei, terdengar dengan baik. Bagus ya, dan tampilan presentasi saya sudah terlihat. Ini saya belum full screen ya. Hai, oke. Apakah sudah full terlihat di layar kalian tampilan dari slide saya? Sudah Sensei. Hai, semuanya sudah lancar ya, sepertinya ya. Kalau sudah lancar semuanya, kita sudah siap masuk ke kelas kita hari ini. Jadi untuk mengawali kelas hari ini, kita akan mulai dengan doa. Mohon kepada ketua kelas Difasam bantu untuk memimpin doa. Minasan, oinori, owari. Hai, arigatou gozaimasu. Selanjutnya, setelah kita berdoa, jadi saya sudah selalu menekankan kepada kalian untuk mengisi daftar hadir yang sudah saya kirimkan di Google Classroom. Jadi mohon, suseki shite kudasai minasan. Hai, kita sudah siap-siap masuk ke materi kita hari ini. Ada yang bisa membantu saya untuk membaca apakah topik kita yang akan kita pelajari hari ini? Watashi, Hai, Dila-san. 毎晩テレビを見て寝ます。Hai, いいですね。毎晩テレビを見て寝ます. Ini karena sudah mulai terbiasa kalian dengan kana, tidak ada masalah sepertinya ya. Kira-kira kita akan belajar apa hari ini? Ja, jugyo no naiyou desu. Di sini saya akan jabarkan bahwa konten ataupun aktivitas kali ini terdiri dari 4 kegiatan, yaitu pertama, fukushu, mengulang kembali materi minggu lalu. Kedua, doushi no henko desu, mengubah kata kerja dari bentuk mas ke dalam bentuk te. Ketiga, bungo sukuru, jadi kita akan membuat pola kalimat dan kita tutup dengan kaiwa desu. Ada aktivitas percakapan di sini secara berpasangan. Apakah goals kita? Hai, jugyo no mokuteki desu. Tujuan pembelajaran. Ada yang mau menjadi volunteers membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini apa saja? Hai, watashi. Hai, dozo Pio-san. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menentukan perubahan kata kerja bentuk mas ke dalam bentuk T. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengungkapkan kegiatan sehari-hari yang dilakukan secara berurutan. Hai, oke, tanpa menunggu lama. Ya, ini karena kita masih suasana belajar di rumah, biar kita termotivasi sedikit yuk. Saya ingin kita mengingat lagi yel-yel semanbara nih. Saya ingin kalian mengucapkan lagi moto kita. Ada yang bisa membantu nggak? SMA Negeri Bali Mandara. Great. Bali Academy. Learn today. Meet tomorrow. Hai, sang, 一緒に楽しく勉強しましょう.
Seperti biasanya, kalau sudah fukushu, saya akan mengecek kembali kemampuan awal kalian, seberapa jauh kalian mengingat materi yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya ya. Jadi, kita belajar minggu lalu terkait kata kerja bentuk lampau. Nah, kita mau ingat-ingat lagi kata kerja yang sudah kita pelajari sebelumnya. Saya akan memutarkan audio, kalian mohon tebak apa kata kerja tersebut. Cukup dalam bentuk mas saja, tidak usah dijadikan bentuk mashita. Sudah bisa dipahami instruksi saya? Hai. わかります。Hai, wakarimashita ne. Hai, ikimasu ne. 宿題をします。 Ya, saya akan putar 2 kali ya. 宿題をします。宿題をします。 Shukudayo. So desu. Shukudayo shimasu. Ii desu ne. Hai. 音楽を聴きます。音楽を聴きます。 Ongaku wo kikimasu. Ini karena hal-hal yang biasanya menyenangkan seperti ini, kosakatanya lebih sekalian suka ingat biasanya. Ii desu. Ongaku wo kikimasu. Tsugi wa Saigo desu. 映画を見ます。映画を見ます。 Nang desu ka? Egao mimasu. So, Mimasu. So, egao mimasu. Saya rasa dari beberapa pengulangan terkait kosakata sudah kita bisa pahami. Nah, sekarang saya ingin kalian membuatkan satu contoh pola kalimat terkait kegiatan yang sudah pernah kalian lakukan. Kata kerja bentuk lampau. 私先生、 Dozo dilasa. 今朝、洗濯をしました。 Sugoi desu ne. Benar ya. Benar, pagi-pagi sudah nyuci, dingin loh. Oke, benar sekali. Ada yang mau mencoba? Satu orang lagi? Pio-sang mau mencoba sepertinya. Silakan Pio-sang. 昨日私は音楽を聴きました。 Kikimashita. Hai, daijoubu desu. Ongaku wo kikimashita. Ii desu. Jadi saya rasa kalian sudah sangat aman untuk materi kita minggu lalu sehingga kita bisa masuk ke materi kita yang baru. Nah, kita akan masuk ke sini. Saya ingatkan kembali terkait pembagian kelompok yang sudah kita bagi beberapa minggu kemarin. Ya, jadi kalian juga tolong masih diingat anggotanya siapa-siapa saja. Dari 1 grupから4 grup made. Ada leadernya di sini ya, Yati-san, Pio-san, Nadi-san, dan juga Mulan-san. Jadi masih juga saya ingatkan ketika nanti ada aktivitas bersama kelompok kalian, masih akan saya adakan penilaian terkait keaktifan kalian dalam kelompok. Ya, jadi saya akan nilai bagaimana kalian dalam bekerja sama dan juga apakah kalian disiplin dalam kelompok kalian terkait pengerjaan, tagihan, soal ataupun aktivitas yang saya berikan kepada kalian. Sugi no katsudo desu. Dibaca apakah ini? 見て考えましょう。 Kalian mengidentifikasi dari video yang akan saya putarkan, informasi apa yang akan kalian peroleh, mohon catat ya hal-hal yang kalian amati dan juga dengarkan dari video. Video akan saya putarkan sebanyak 2 kali ya. Siap-siap? Siapkan alat tulis dan juga alat catat kalian. Minasan, hajimemashou. Video, mite kudasai. おはようございます。11月29日、日曜日です。私は今日、うちで勉強しました。
それからマスクをして、モールへ行って、買い物をしました。家へ帰って晩ご飯を食べて、妹とテレビを見ました。Ya, minasan, dari video ini, saya ingin tanya, ini tokohnya siapa ya kira-kira? Apakah kalian masih ingat? Hai, Koto Sensei. Hai, Koto Sensei, Nihongo Partners kita kemarin ya. Jadi ada salam kangen rindu juga dari Jepang kepada kalian. Jadi tetap semangat katanya belajar dari rumah. Apa yang kalian amati dari video ini? Hei, watashi. Izin Sensei. Oh, Ngurah-san boleh dulu. Saya ingin dengar. Setelah saya menonton video yang tadi Sensei putar, di video tersebut diceritakan kegiatan seharian dari pagi, di mana pertamanya belajar, kemudian belanja, kemudian nonton TV, dan seterusnya. Seperti itu, Sensei. Hai, arigatou Ngurah-san. Mungkin dari segi tata bahasa itu mungkin atau bagaimana? Pio-san ingin menambahkan atau masih Ngurah-san? Boleh. Pio-san dulu saya kasih kesempatan. Ada tambahan Pio-san? Hai. Saya ingin menambahkan dari Ngurah tadi, kalimat yang digunakan menggunakan bentuk kata kerja bentuk mashita dan juga menggunakan bentuk T, Sensei. Benar sekali. Salah satunya yang ingin saya dapatkan dari kalian itu adalah terkait pola kalimat yang dipakai. Tadi muncul bentuk T yang disampaikan oleh Pio-san tadi. Nah, inilah materi kita hari ini, yaitu merubah kata kerja dari bentuk mas ke dalam bentuk T. Oke, kita akan mulai masuk ke topik kita atau topik utama kita, yaitu Doushi no Henko desu. Doushi no Henko wa perubahan kata kerja. Kita mulai akan aktifkan aktivitas berkelompok kita, jadi siap-siap kalian mulai nanti jadi kita akan mendiskusikan golongan kata kerja bahasa Jepang berdasarkan jenisnya. Dalam bahasa Jepang, jika kalian ketahui ada 3 jenis golongan kata kerja. Nah, saya ingin kalian mengidentifikasi setiap golongan ini, bagaimana ciri khasnya dan bagaimana nantinya perubahan pada masing-masing golongan. Nah, saya tahu ini adalah materi yang paling sulit untuk dipelajari oleh pembelajar bahasa Jepang awal. Oleh karena itu, karena kita ingin tanoshiku benkyou shimashou, saya ingin juga membuat kalian tanoshiku utao utaimashou. Kita akan menghafal bentuk perubahan kata kerja ini ke dalam nyanyian. Setelah kita mendengarkan nyanyian dari perubahan kata kerja ini, kalian mohon mulai bekerja dalam kelompok dan menuju LKPD yang sudah saya bagikan kepada kalian. Di sana ada beberapa tagihan yang harus kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Bisa dipahami instruksi saya? Siap, bisa Sensei. Siap ya, karena hai. Minasan, mata, uta o kiite kudasai. はい。Mungkin tadi sempat agak nge-lag sedikit ya koneksinya, sepertinya Ngurah-san sudah mulai ajab-ajab gitu ya. Jadi ongaku o kikimasu ne. Kita ulang satu kali lagi ya, kutip kata-kata dari Dilan gitu ya. Kata kerja bentuk T ini susah ya, jadi kalian tidak bisa sendiri. Jadi kita butuh aktivitas berkelompok dan aktivitas yang menyenangkan. Kita ulang satu kali lagi ya. Boleh, utau utate kudasai minasan.
左手右に手引いて引いて行きます行って来ます来てしますしてして一に手右に手引いて引いて行きます行って来ます来てしますしてして10 menit saya berikan waktu kepada kalian untuk mengerjakan LKPD kita bagian pertama. Kita akan kembali lagi untuk membahas di 10 menit berikutnya. Silakan dikerjakan. Ja, minasan, mo 10 分 des. Sudah 10 menit. Bagaimana aktivitas kalian bersama kelompok? Sudah selesai mendiskusikan perubahan kata kerjanya? Wari sensei, warimashita. Warimashita ne, ii desu ne. Oke, kita mulai kelompok siapa nih? Mau menyampaikan ciri khas dari golongan pertama ini. Bagaimana? Dilasang, coba sampaikan dari hasil diskusi bersama kelompok kalian, apakah yang menjadi ciri khas dari kata kerja golongan pertama? Hai, kalau menurut saya, ciri khas dari kata kerja golongan pertama itu akhiran dari dari suatu kata yang berakhiran i, ciri, itu diganti menjadi t menjadi t. Kalau mi bini itu menjadi nde, dan kigishi itu menjadi it. Ada yang ingin menambahkan? Mungkin di bagian kigishi ada berbeda-beda di sana. Saya salah gini. Di bagian ki itu menjadi it, kalau di bagian gi itu menjadi ide, dan kalau di bagian shi itu menjadi ste. So, bagaimana kelompok lainnya? Ada yang ingin menyanggah atau menambahkan? Aman? Ada sensei. Ichiri. Ichiri belum. Ichirinya tadi sudah menjadi T. Ichiri jadi T. Hai. Ada yang sadar nggak? Ada yang perkecualian loh satu di golongan satu kata kerjanya tidak mengikuti rumus yang ada. Apa itu? Di nyanyian itu ada loh. Ikimasu sensei ya. So, ikimasu des. Tidak menjadi iit, tetapi menjadi T. so. Benar sekali yang disampaikan oleh kelompoknya di Lasang, ada 9 akhiran kata kerja dengan masing-masing perubahan bentuk T-nya. Makanya di lagu ini ichiri te, mibininde, kiite, giide, gitu ya. Ikimasu yang perkecualian menjadi ite, ya, kimasu nanti golongan ketiga, dan shimasu juga ada golongan ketiga, dan hanashimasu yaitu menjadi shishite. Hai. Terima kasih sudah dibantu untuk golongan yang pertama. Kita masuk golongan yang kedua. Nah, ini mungkin saya sudah lihat tadi beberapa anak melihatkan laporannya WA kepada saya. Saya di sini bantu untuk menyimpulkan kepada kalian. Bisa dikatakan golongan 3 adalah irregular formnya bahasa Jepang. Dia memiliki perubahan manasuka. Tidak ada formulanya seperti golongan yang pertama. Ya, jadi saya ke golongan 3 terlebih dahulu. Kimas menjadi kite, shimas menjadi shite. Dihafalkan saja. Dan untuk shimas, agar kalian tahu bisa berfungsi dalam suatu pola kalimat jika ada apa di depan shimas tersebut. So, ada kata bendanya di sana. Untuk golongan kedua itu, ini kita mungkin tidak terlalu banyak jumlahnya dalam materi kita tingkat SMA. Mohon dihafalkan saja ya. Tapi satu catatan dari saya, golongan 2 itu memiliki ciri khas berakhiran e di depan masnya. Seperti ini ya, ada tabemas, ya, osiemas, hikoemas, dan yang lain-lainnya. Hai, minasan, shitsumon ga arimasu ka? Iya, arimasen sensei. Arimasen ne. Kalau tidak ada, kita akan masuk kembali ke aktivitas berkelompok. Nah, kita akan masuk ke LKPD.
saya ingin kalian bersama teman-teman kalian mengklasifikasikan golongan kata kerja dari kata kerja ini dan ubahlah ke dalam bentuk T. Minasang, sudah kembali kita untuk presentasi atau penyampaian hasil diskusi kalian. Kita mulai ya. Kata kerja yang pertama, golongan berapa dan kalau menjadi bentuk T menjadi apa? Siapa yang mau mencoba? Saya Sensei. Oke, Ochi-sang, Sriantini-sang, kelompok 1 ya, boleh. Menjadi Aruite Sensei golongan 1. Aruite golongan 1. Kita cek sama-sama. Atau sebelum saya cek, kelompok lain mungkin ada yang berbeda jawabannya. Bagaimana? Sama? Onaji desu ka? Onaji desu. Onaji desu ne. Cek shimashou. Golongan 1 menjadi Aruite. Hai. Ine. Oke. Kita lanjut ke bagian yang kedua. Hai. Jadi Sojoshimas itu termasuk golongan ketiga dan dia berubah jadi Sojoshite. Sekai, Sojoshite. Golongan ketiga des. Paci-paci kudasai. Kita ke terakhir. Jubang. Osiemas itu berasal dari golongan kata kerja golongan kedua, kalau diubah menjadi osiete. Kenapa dia golongan kata kerja kedua dilasang? Ciri khasnya apa? Karena kata kerja itu di belakangnya huruf E sensei. So, ada E ya, di sana. So, golongan 2, oshiete. I desu ne, sekai. Jadi rata-rata semua sudah kita bahas, jadi kita bisa masuk ke pola kalimat untuk penggunaan kata kerja bentuk T ini. Hai minasang, bun o sukurimashou. Untuk bentuk T ini, kita akan lebih ke pengaplikasian suatu aktivitas. Kita akan masuk ke pola kalimat ini. Adakah yang bisa mengidentifikasi dua kata kerja ini kenapa bisa seperti ini? Kira-kira apakah fungsi dari bentuk T tersebut? Hai, watashi sensei. Hai, mata, dilasang, dozo. Kalau menurut saya, fungsi dari kata kerja bentuk T itu adalah menunjukkan kegiatan secara berurutan, sensei. Yang lain ya, ada yang ingin menambahkan? Apa sepakat? Satu frekuensi dengan dilasang? Sefrekuensi. Tapi menggabungkan mungkin lebih lengkapnya itu ya menggabungkan dua kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Benar sekali, bisa dikatakan tidak hanya dua kegiatan ya Piosang, nanti kalau kegiatannya lebih daripada dua, ada 3 kegiatan pun sangat bisa. Jika kita mengingat kembali video dari Koto Sensei, jadi di situ moru wa itte, ya, jadi kaimono shite, uchie kairimashita. Jadi itu 3 kegiatan sekaligus. Jadi bentuk T ini kalau kita simpulkan adalah fungsinya untuk menerangkan suatu kegiatan yang dilakukan berurutan. Lebih dari 2 kegiatan, 3 kegiatan pun boleh. Kembali lagi, kita masuk ke LKPD. Saya ingin kalian membuatkan pola kalimat berdasarkan ilustrasi dari gambar pada masing-masing soal ini. Kegiatan yang berurutan, yang mana awal, yang mana akhir. Saya ingin kalian membuatkan 2 contoh ya, bentuk mas dan juga bentuk mashitanya. Ya, silakan kembali berdiskusi dengan kelompok kalian. Minasang, owarimashita ka? Hai, owarimashita. Owarimashita ne. Kita mulai bahas ya. Mulai yang pertama. Jadi kalimatnya itu Shinbu no yonde ongaku wo kikimasu. Itu untuk yang bentuk belakangnya jadi mas. Kalau untuk yang mashitanya itu Shinbu no yonde ongaku wo kikimashita. Sugi wa dare ga hoshii? Oke, sensei. Dozo Pio-sang, ini
ketua grup yang sangat-sangat gini ya, aktif ya. Jadi biar kelompoknya juga semakin ini. Poinnya nambah. Dosopyo-san. Untuk yang bentuk masnya itu sentakuo shite kaimono wo shimasu. Sentakuo shite kaimono wo shimashita. Sekai. Rata-rata kalian sudah mampu merubah kata kerja tersebut dalam bentuk T ya. Kalau membuat pola kalimat sudah tidak ada masalah, kita akan mulai ke penerapan. Ayo Ades, saya akan putarkan kepada kalian terkait kaiwa kita hari ini. Tetap aktivitas kaiwanya juga masih dilakukan dalam kelompok, mengingat kelompok kalian jumlahnya genap. Yang ganjil untuk kelompok 3 nanti ada 1 orang 2 kali ya. Jadi kita dengarkan terlebih dahulu audionya. Di sini ada saya dan juga Koto Sensei. Apakah informasi yang kalian dengar? Nanti akan saya tampilkan teks dari audio tersebut. Ya, ikimashou. Koto-san, 先週の日曜日に何をしましたか？映画を見て買い物しました。ゆりやさんは？私は海で泳いでゲームをしました。そうですか。Oke, lumayan kecil ya audionya ya. Mudah-mudahan masih terdengar agak jelas di kalian. Apa ini ya? Yang terdengar apa saja dulu sebelum saya tampilkan teksnya? So desu ka. So desu ka. Nani o shimashita ka? Sengsu ni Game wo shimashita. Nani o shimashita. Dawo mite. Iya, banyak sekali ya, tapi saya paling ini. Ichiban omoshiroi koto wa Paris-san no kotai. So desu ka. So desu ne. Ya, jadi tetap walaupun ini berat, tetap asik untuk kalian. Ini adalah teksnya. Hai. Oke, saya akan putarkan audio sekali lagi. Jadi sambil membaca teks, kalian dengarkan audionya. Setelah itu baru kita latihan ucap ya. Kalian nanti saya menjadi Koto-san, saya tetap menjadi saya. Kita gantian ya sebelum kalian nanti membuat kaiwa dengan teman kalian. Ikimasu ne. Mata kiite kudasai. コトさん、先週の日曜日に何をしましたか？映画を見て買い物しました。ゆりやさんは？私は海で泳いでゲームをしました。そうですか。Hai. Minasan, kita mulai ya. Saya akan menjadi Yulia, kalian menjadi Koto-san. Silakan boleh saja hidupkan audionya, kita beramai-ramai. Hai, kita mulai ya. Minasan, senshi no nichiyoubi ni nani o shimashita ka? Eiga wo mite kaimono wo shimashita. Watashi wa umi de oyoide game o shimashita. So desu ka. So desu. So desu ka. So desu ka. Hai, kokan desu. Tukar ya, kalian menjadi saya menjadi Koto-san. Ikimasu. Koto-san. 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 先週の日曜日に何をしましたか？映画を見て買い物をしました。皆さんは？私は海で泳いでゲームをしました。ゲームをしました。そうですか。Hai, saya rasa paci-paci kudasai.
Saya rasa kalian sudah siap untuk membuat latihan percakapan yang sama. Silakan kalian ganti informasi yang bisa kalian ganti terkait waktu dan aktivitasnya. Ya, silakan. Saya berikan waktu kalian untuk berdiskusi, menyusun percakapannya, dan untuk latihan kita kembali lagi untuk penyampaian penampilan kalian bersama pasangan kalian. Silakan tentukan kalian mau berpasangan dengan siapa di masing-masing kelompok. Ine, wakarimashita ne minasan? Hai, wakarimashita. Hai, dozo soudang shite kudasai. Gambatte ne minasan. Oke minasan, kita kembali lagi. Kita sudah siap untuk mendengarkan penampilan dari teman-teman kalian. Tadi di WA sudah ada yang request Parisang karena semangat banget mau ketemu dengan Mayonisan katanya. Ya, jadi paling pertama nih, penampil pertama perdana kita, pasangan kita yang LDR-an gitu ya. Mudah-mudahan masih dikuatkan hubungannya gitu. Hai, silakan Parisang dan Mayonisan untuk menampilkan kaiwanya. Dozo, happyo shite kudasai. Parisang no kino nani wo shimashita ka? 私はテレビを見て手紙を書きました。マヨニさんは散歩をして買い物をしました。そうですか。Hai, arigatou gozaimasu. Bagus sekali ya. Minasan, kiite kudasai. Rizal-san, kino nani o shimashita ka? 映画を見て音楽を聴きました。ジラさんは？私は散歩をして買い物をしましたか？買い物をしました。そうですか。Hai, paci-paci kudasai. Grogi ya. Apakah saya shopping? Ya saya nggak tahu, Dila. Ini sudah sangat bagus sekali. Cah, minasan rata-rata semua, walaupun belum semua bisa tampil hari ini, saya mendengar hampir setengah dari kalian sudah bisa menggunakan kaiwa dengan bagus. Ya, mungkin karena terkendala koneksi, ada yang terpatah-patah suaranya, seperti itu. Tidak apa-apa. Oke, kita kembali ke layar. Adalah sesi penutup kita sebelum kita benar-benar mengakhiri kelas hari ini. Matome desu. Matome wa merangkum. Kira-kira apa yang kita pelajari hari ini, minasan? Ada yang bisa membantu saya? Ayo coba dikit nih. Oke. Dozo, Ngurah-san. Hai. Jadi pada pembelajaran hari ini saya menyimpulkan kita sudah mempelajari bagaimana cara mempelajari kalimat bentuk G yang mana menunjukkan beberapa kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Itu bisa dalam bentuk lampau dan bisa dalam bentuk bisa bentuk mas dan bisa bentuk masta gitu, atau bentuk lampau. Gitu aja sih. Hai, sangat bagus sekali Ngurasang. Benar, kita hari ini belajar kata kerja bentuk T yang kita ubah dari bentuk mas. Dan fungsinya juga, bentuk T itu untuk apa sudah disampaikan dengan Ngurah dengan bagus sekali. Oke, tidak lama ya, mungkin perwakilan dari Ngurasang kita simpulkan, kita belajar kata kerja bentuk T, belajar juga cara membuat kalimat tentang kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan dan melakukan percakapan kaiwa secara berpasangan. Oke, sebelum saya masuk ke penugasan, minasan, shitsumo ga arimasu ka? Iye, arimasen, sensei. Arimasen ne. Apakah kegiatan ataupun materi kita pelajari ini bermanfaat untuk kalian? Bermanfaat sekali. Bermanfaat ya. Ini juga sangat dekat dengan kehidupan kalian, dengan kehidupan sehari-hari kalian. Apa yang kalian lakukan dari pagi hingga malam bisa kalian tuangkan dalam aktivitas ataupun pola kalimat yang kita pelajari
hari ini dan juga sebelum-sebelumnya. Jadi tidak jauh-jauh dari kehidupan kalian. Ini kalau tidak ada pertanyaan, dozo. Siapa nih yang mau bantu baca? Raishu no Jugyo desu. Kita mau ngapain ya minggu depan? Mohon dibantu untuk membacakan ya. Jadi kegiatan yang akan kita lakukan di minggu depan itu ada kuis melalui kuisis terkait materi Mainichi no Seikatsu dan membuat proyek video terkait kegiatan sehari-hari kita selama belajar dari rumah yang nantinya akan diunggah di YouTube. Tuh, mulai minggu depan, karena kita sudah di ujung ya, ini materi terakhir kita terkait Mainichi no Seikatsu, kita akan mulai melakukan evaluasi melalui kuis yang saya akan lakukan via Quizzes. Jadi ditunggu saja kehadiran kuisnya di Google Classroom, akan saya koneksikan via Google Classroom. Dan yang kedua adalah tagihan saya, kalian siap-siap untuk membuat proyek video. Mungkin tadi udah ada bayangan dari video yang disampaikan oleh Kutu Sensei tersebut. Jadi buatlah versi video berdasarkan kegiatan sehari-hari dari kalian sendiri. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan terkait materi kita hari ini dan juga apa yang akan kita laksanakan minggu depan, berarti saya sudah berani mengakhiri kelas kita hari ini. Namun sebelumnya, ya saya juga selalu ingat pesan ibu ya. Jadi terapkanlah 3M, yaitu apa saja? Memakai masker, cuci tangan dan menjaga jarak, dan juga menjaga jarak. Desu ne minasang. Jadi semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa segera bertemu di sekolah kita tercinta di SMA Negeri Bali Mandara. Tetap ya selama belajar dari rumah jangan lupa pesan ibu 3M ini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri kelas hari ini. Jadi saya minta sebelum kita tutup kembali ketua kelas untuk memimpin untuk berdoa. Minasang, oinori kudasai. Owari. Hai, terima kasih banyak. Jadi pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, walaupun ada sedikit riak-riak kecil terkendala koneksi. Jadi mudah-mudahan hari ini materi yang saya sampaikan dan apa yang kalian peroleh bermanfaat untuk kalian. Karena sudah waktunya, ya, arigatou gozaimashita minasang. Mata ne. Bye-bye. Bye-bye. Sayonara, sensei. Arigato. Mata ne.